disampaikan oleh Bu Menteri, dan saya memperkuat beberapa catatan saya pribadi berdasarkan tinjauan ke lapangan yang kita laksanakan bersama minggu lalu. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi saja, ketidakhadiran saya salah satu alasannya minggu lalu adalah saya keliling di Ibu Kota Nusantara bersama KLHK dan juga para guru besar Fakultas Kehutanan se-Indonesia. Dan kami banyak melaksanakan diskusi cukup panjang selama 2 hari ya, tentang rencana pembangunan Ibu Kota Negara ini. Ya, saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa seperti saya sudah kemukakan di banyak forum sebelumnya, pemindahan Ibu Kota Negara ini adalah kesempatan untuk kita bersama-sama ya, memperhatikan dan membangun suatu area dengan cara yang baik dan benar. Dan yang lebih penting bagi saya adalah kesempatan untuk melaksanakan rehabilitasi atau restorasi terhadap kawasan lahan hutan yang sudah hampir tidak ada atau yang tinggal sedikit. Ya, karena memang ini adalah daerah pemilihan saya dan saya merepresentasikan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, khususnya mereka yang selama ini juga masih tinggal di dalam dan di sekitar kawasan IKN. Tadi beberapa poin yang sudah Pak Dedi kemukakan, saya rasa juga menjadi prinsip untuk pembangunan IKN ini. Bu Menteri, Pak Wamen dan jajaran Eselon 1, seperti saya katakan ini adalah kesempatan untuk mentransformasi dan merehabilitasi. Ya, saya kemarin melihat dan meninjau ya rencana ke depan untuk mentransformasi sebuah lahan yang tadinya adalah hutan tanaman industri ya, bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah melihat HTI itu seperti apa, saya rasa memang ada kemauan teman-teman untuk kembali ke Kaltim untuk meninjau, ini saya rasa menjadi hal yang baik ya. Tapi HTI itu di mana biasanya satu jenis ya, monokultur di mana memang ditujukan untuk kebutuhan industri tertentu. Di daerah yang tadi dijelaskan oleh Bu Menteri ada daerah PT IHM atau ITSI Hutani Manunggal selama ini menjadi tulang punggung industri bubur kertas ya, untuk pulp and paper grup April Group. Tapi dengan pemindahan IKN ini, HTI mereka tadi sudah dijelaskan oleh Bu Menteri sudah juga melalui proses pelepasan melalui HPK dan akan ditransformasi sebagian besar yang tadinya HTI satu jenis monokultur itu antara eukaliptus atau akasia menjadi hutan alam tropis. Ya, ini kemarin kita di lapangan juga melihat teknik-teknik yang akan digunakan, akan diterapkan untuk mentransformasi, untuk mengembalikan hujan tropis ini. Dan saya akui, ya saya sudah pernah melihat model-model seperti ini dan saya tentunya saya mau apresiasi dan saya punya, ini harapan besar kita semua. Ya, kalau ini sukses, saya katakan lagi ini kesempatan. Moga-moga harapan kita bersama ini bukan cuma terjadi di Kalimantan Timur atau di Ibu Kota Negara. Tetapi di provinsi-provinsi lain yang juga mengalami ya turunnya degradasi hutan yang besar, saya rasa pola-pola seperti ini harus dicoba, harus dieksekusi. Tantangannya seperti tadi juga sedikit dijelaskan, secara teori ini sudah baik, nah eksekusi implementasi di lapangan akan seperti apa. Berikutnya, tantangan yang juga saya sudah sering kemukakan di rapat-rapat tadi sudah disentuh oleh Pak Darori mengenai masalah pertambangan ilegal. Saya apresiasi Dirjen Gakum ya sudah menindak 3 atau 4 pelaku
tambang ilegal di sekitar IKN di Bukit Soeharto kalau saya tidak salah. Ya, tetapi ini bukan satu-satunya, Pak Dirjen. Ya, saya juga melihat kemarin saya lewat pos Gakum yang dibangun di daerah kawasan IKN. Saya minta ini ke depan peran Gakum ini salah satunya ini. Juga mendorong pembuatan pos-pos Gakum di daerah-daerah yang rawan. Bukan cuma mungkin di IKN, tapi nanti di kecamatan-kecamatan lain, di Kutai Kartanegara, Loakulu, Marangkayu, dan mungkin di provinsi-provinsi lain yang memang rawan mengenai bencana, rawan terjadi praktik-praktik seperti ini. Jadi Pak Dirjen, saya terima kasih, tapi saya tekankan di sini kerja Bapak masih banyak dan kita akan sama-sama awasi, moga-moga ini nanti lebih banyak lagi pos-pos seperti ini Pak Dirjen. Kemudian tadi saya juga ingin menanggapi IKN dalam perspektif keanekaragaman hayati. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan Bu Menteri tadi mengenai pola pembangunan yang akan dijalankan. Ya, tadi saya sentuh mengenai restorasi atau rehabilitasi hutan industri menjadi hutan alam tropis. Ya, kita lihat daerah ini memang banyak hutan sekunder ataupun semak belukar dan tadi hutan tanaman, dan kita tunggu nanti ya implementasi tim yang akan dijalankan untuk mengembalikan hutan alam yang ada di Kaltim. Ya, kita bayangkan ya hutan-hutan ini kita bukan lagi hutan monokultur, tapi benar-benar dibangun untuk mengembalikan hutan alam tropis dan mengembalikan ekosistem kekayaan keanekaragaman hayati yang kaya di Kalimantan Timur. Ingat, Kaltim ini adalah rumah bagi banyak sekali satwa, flora dan fauna keanekaragaman hayati yang begitu luar biasa. Orang utan, pesut mahakam, bekantan, spesies-spesies endemik, pohon-pohon yang sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun. Tadi Bu Menteri sempat menyinggung bahwa di dalam ikan ini tidak ada areal orang utan deh Bu, kalau tidak salah. Ini saya bukan ahlinya, tapi mungkin ini terjadi ya karena sebenarnya aktivitas ekonomi yang sudah memarginalkan atau menyampingkan habitat orang utan itu sendiri. Ya, jadi mari kita berpandang bahwa kita harus tumbuh sama-sama dengan segala jenis hewan, tanaman yang ada. Dan ini kita kembalikan ke aslinya, sedemikian rupa mendekati aslinya. Kita harapkan restorasi, rehabilitasi yang Ibu canangkan benar-benar nanti akan memperkaya, mengembalikan burung-burung yang ada, mamalia, amfibi, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhir, catatan dari saya, kita menghadapi isu-isu global yang sangat krusial seperti perubahan iklim. Kita bicara tadi momentum, ya, program mengenai Volu Netsing 2030 ini harus terus menjadi salah satu prioritas, ya, mengingat Volu maupun energi adalah salah satu penyumbang emisi karbon di dunia, dan saya sangat berharap ya rencana untuk menjadikan atau mensukseskan Volu Netsing di tahun 2030 ini benar-benar terjadi. Oleh sebab itu saya dukung penuh ya program rehabilitasi hutan dan lahan yang baik, apakah itu di areal hutan, areal konservasi, tetapi juga lahan-lahan seperti gambut dan mangrove. Banyak sekali catatan-catatan mengenai rehabilitasi mangrove dari daerah, dari teman-teman. Ini menjadi kesepakatan dan menjadi tujuan kita bersama. Saya rasa demikian Pak Ketua, sedikit catatan dari saya, dan semoga nanti bagi yang ingin ikut ke Kalimantan Timur untuk meninjau, ini ada beberapa perkembangan yang saya rasa teman-teman dari Komisi 4 juga harus melihat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas ajakannya. Ajakan Pak Budi ini sekalian nemenin beliau pulang dapil. Pak Mindo, silakan.